Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, ya, kita akan belajar nanti tentang subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang satu atau yang pertama. Sebelum dimulai, nanti kita berdoa dulu, dan juga kalian silahkan harus sudah menyiapkan alat tulisnya, baik itu buku tulis, kemudian buku paket, ya. Nanti kalian buka halaman 60 ya di buku paketnya. Baik, sebelum dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini tentang keunikan daerah tempat tinggalku, ya. Jika kalian sudah membuka buku paketnya, kalian bisa mengikuti arahan dari Pak Guru, ya. Yang pertama di sini kalian bisa melihat ada seorang perempuan, ya. Ini asalnya dari Jogja. Ya, daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Ya. Tahukah kamu apa keunikan yang ada di Yogyakarta? Ya, kita akan menelusuri bersama, ya. Namanya adalah Siti. Ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya, ya. Bersama Siti nanti kita bisa mencari keunikan di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kalian bisa mengamati gambar yang ada di buku paket kalian, ya. Yang di sebelah kiri adalah simbol Tugu Yogyakarta, ya. Ini seputar Jogja. Ini adalah simbol Tugu Yogyakarta. Kemudian yang di sebelah kanan ada apa, ya? Iya, betul, ya, Candi Prambanan. Ada yang sudah pernah ke sana? Oke. Ada yang sudah, ada yang belum pernah, ya. Nanti kalau misalkan waktunya sudah pas, mungkin sudah berakhir pandeminya, ya, kita semua berharap bisa segera berakhir. Ini adalah contoh keunikan wisata yang ada di Yogyakarta. Salah satunya adalah Candi Prambanan. Ya, kita lanjut. Di gambar berikutnya ada juga yang menjadi tradisi di Yogyakarta, yaitu upacara adat Grebeg Mulut, ya. Kemudian dari segi transportasinya ada transportasi andong. Nah, kalau di daerah kalian bisa jadi namanya delman, gitu, ya. Ada juga yang menyebutnya dokar, gitu. Ini adalah kuda yang menarik keretanya. Oke, di bawahnya, ya, setiap daerah pasti mempunyai keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu, ya. Kamu jadi bisa tahu nanti, ya, keunikan di daerah tempat tinggalmu. Silakan nanti kalian bisa menuliskan keunikan di daerah tempat tinggalmu di bawah ini, ya. Kalian bisa menulisnya di buku catatan. Keunikan yang bisa kalian tulis bisa berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, atau bentuk rumah. Ya, juga nanti keunikan tentang sosial budaya seperti adat istiadat dan seni dan bahasa. Nanti kalian bisa contohkan, misal seperti ini, menuliskan bahwa keunikan di daerahku, berarti nanti disebutkan di daerah mana, ya, itu terdapat sungai apa, ya, airnya sangat jernih atau apa. Itu kalau keunikan tentang tempat, ya. Bisa juga tentang rumah, misalkan rumah di daerahku berbentuk seperti apa gitu. Kalau ada misalkan keunikan lainnya, misalkan tentang kebudayaan yang ada di tempat kalian,
sering mengadakan apa, ini nanti bisa disebutkan. Nanti kalian tulis di buku catatan, boleh, yang penting diperjelas di daerah mananya. Oke. Yang berikutnya, salah satu tempat wisata yang punya keunikan yaitu Candi Prambanan. Ya, ada yang tahu letaknya? Ya, letaknya di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di perbatasannya ya dengan Jawa Tengah. Asal usulnya ini bisa kalian pahami, atau biasanya ini diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer. Bagaimana isi ceritanya? Nanti kalian bisa membaca tentang teks yang berjudul Roro Jonggrang ya, halaman 62. Nanti video ini bisa kalian pause dulu untuk membacanya, bisa lewat video ini, bisa juga di buku paket kalian tentang teks Roro Jonggrang ya. Silakan dibaca. Oke, sudah selesai ya membacanya ya. Kalian setelah membaca cerita yang berjudul Roro Jonggrang ya, pastinya sudah memahami isi dari cerita di atas. Cerita di atas yang Roro Jonggrang ini termasuk cerita fiksi. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cerita fiksi ya di pembelajaran 1 ya. Untuk lebih memahami lagi tentang pemahaman cerita fiksi, nanti kalian bisa mengisi ini, bisa juga ditulis di buku catatan ya. Kamu bisa membuka kembali materi di pembelajaran 1 di subtema 1 tentang apa itu cerita fiksi. Yang nomor 1 nanti ditulis di buku catatan. Kemudian yang nomor 2, setelah membacanya pasti kalian juga sudah tahu ada tokoh-tokoh yang diceritakan di cerita tersebut. Nah, silakan nanti kalian sebutkan tokoh utama pada bacaan yang judulnya Roro Jonggrang ya, itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, silakan sebutkan juga tokoh tambahan pada bacaan yang judulnya Roro Jonggrang ya. Jadi ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Silakan nanti kalian tuliskan tokoh tambahannya. Yang berikutnya, keterangan ini adalah yang di bawahnya, Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Nah, oleh sebab itu kebersihannya juga harus dijaga ya. Pengelola candi selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Tidak hanya Candi Prambanan ya,
Jadi lingkungan kita, di sekitar kita, kelas kita, rumah kita, ya, yang dekat dengan kita juga harus senantiasa dijaga kebersihannya. Kalian juga harus rajin membersihkan. Oke, kita lanjut. Silahkan kalian amati gambar di bawah ini ya, hubungannya dengan tadi yang kebersihan. Siti ketika berada di Candi Prambanan melihat para petugas kebersihan sedang membersihkan kawasan candi ya. Biasanya kalau kalian ada di tempat wisata kan pastinya melihat ada petugas kebersihan, ada yang menggunakan sapu, ada yang membawa gerobak ya. Nah, kalau di gambar ini Siti melihat ada 2 orang petugas kebersihan sedang membawa gerobak sampah ya. Yang kalian lihat yang di belakang ini petugasnya ada yang mendorong dan yang di depan ini ada yang menarik. Nah, kita jadi ingat pembelajaran yang sebelumnya juga, ini ada hubungannya dengan gaya ya. Masih ingat ya tentang gaya? Apakah menurut kalian petugas kebersihan itu melakukan gaya? Ya, nanti kalian bisa menjelaskan ya. Tadi Pak Guru sampaikan bahwa yang di belakang ini sedang mendorong, kemudian yang di depan ada yang menarik. Nah, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak itu disebut gaya. Berarti petugas kebersihan ini sudah melakukan gaya. Kenapa? Karena ada kegiatan mendorong dan juga menarik. Sudah ingat nggih? Oke, kita lanjut. Nanti kalian di rumah bisa mencobanya. Percobaan yang pertama yaitu tentang menendang dan menghentikan bola. Nanti kalian bisa lihat di buku paket juga yang lebih lengkap ya, halaman 65. Percobaan yang satu bisa juga dengan bola plastik di rumah. Langkahnya nanti ada kalian menyiapkan sebuah bola sepak, kemudian bisa berpasangan bersama teman, bersama adik atau kakak ya di rumah. Kemudian silakan diletakkan di lantai, kemudian tendanglah bola ke arah temanmu atau kakakmu atau ayah atau ibu atau adik. Setelah itu minta menghentikan bolanya ya. Ini ada gambar, jadi kayak oper-operan. Kalau sudah dipraktekkan, kalian bisa melihat apa yang terjadi pada bola yang ditendang. Nanti keterangan ini bisa ditulis di buku catatan setelah kalian mencoba percobaan yang pertama. Jadi setelah bola ditendang itu apa yang terjadi ya, kalian tuliskan, kalian jelaskan. Yang nomor 2, ketika bola sudah ditendang kan tadi minta dihentikan. Nah, nomor 2 ini pertanyaannya, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Silahkan dijelaskan juga. Nomor 3, kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Nah, kesimpulannya apa dari kegiatan yang sudah kalian lakukan? Kalian menendang dan temanmu menghentikan. Itu terjadi dengan memberikan gaya. Kesimpulannya apa? Berarti gaya itu terhadap bola itu bagaimana? Ya, sudah paham. Kemudian percobaan yang kedua bisa juga kalian mencoba dengan menarik mobil mainan. Kalian pasti punya mobil mainan ya di rumah, bisa punya adik ataupun punya sendiri. Nanti bisa dipraktekkan. Nah, mobil mainannya diberi ikat atau diikat dengan tali bagian depannya ini seperti gambar. Kemudian kalian coba tarik perlahan-lahan, lalu semakin lama semakin cepat, tapi jangan terlalu cepat nanti jatuh ya. Ini untuk praktek saja. Tarik mobil yang keempat, silakan tarik mobil mainannya lurus ke depan. Setelah itu kalian belokkan, bisa ke kanan
atau ke kiri. Kalau sudah dipraktekkan sama dengan percobaan yang pertama, silakan dijawab, bisa ditulis di buku catatan. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat ya, karena tadinya perlahan kemudian menjadi cepat. Apakah ada perubahan? Kalian jelaskan. Nomor 2, perubahannya apa coba yang terjadi? Nanti kalian juga tuliskan. Yang nomor 3, setelah kalian praktek menarik mobil mainan yang awalnya lambat kemudian cepat dengan gaya, kesimpulannya itu apa? Jadi gaya itu bagaimana terhadap benda yang tadi kalian tarik, yang pertama lambat kemudian menjadi cepat, itu pengaruh gayanya apa? Silahkan disimpulkan. Oke, dan nomor 4, apa ada perubahan pada mobil mainan yang tadinya ditarik lurus terus dibelokkan ya, berbelok ke kanan atau ke kiri? Itu apa ada perubahan? Nanti kalian tahu setelah praktek. Kemudian nomor 5, perubahan yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan, itu perubahannya apa? Yang tadinya lurus terus dibelokkan ya, perubahannya itu bentuknya apa? Ditulis, dijelaskan. Itu untuk nomor 5. Nah, yang tadi sudah dipraktekkan, tadinya ditarik lurus kemudian berbelok, kesimpulannya itu apa? Gaya berarti bagaimana jika diberikan kepada suatu benda yang dibelokkan, itu nanti bagaimana? Apakah tetap atau bagaimana ya, nanti dituliskan. Oke, Pak Guru rasa sudah paham sampai sini ya. Ketika sudah dipraktekkan, nanti di halaman 69 kalian bisa tahu, ternyata setelah kalian praktek, yang pertama adalah bola, yang menendang bola, ternyata gaya itu dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Apa betul? Ya, kalian tadi sudah mempraktekkan, yang tadinya bolanya diam kemudian kamu tendang, otomatis kamu menendang bola kan menggunakan gaya. Jadi gaya itu bisa merubah benda dia menjadi bergerak, bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Kemudian yang berikutnya sebaliknya, ketika kalian sudah menendang bola dan teman kalian atau ayah atau ibu atau kakak itu menghentikan bola, otomatis menghentikannya juga menggunakan gaya. Jadi gaya itu mempengaruhi benda yang tadinya bergerak menjadi diam ya, karena sudah dipraktekkan berarti kalian sudah paham. Yang nomor 3, praktek yang kedua, ketika kalian menarik mobil mainan yang tadinya lambat kemudian menjadi cepat, ternyata gaya juga dapat mempengaruhi benda yang bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Pada saat kalian praktek menarik, kan pertama kalian menarik dengan lambat ya, berarti gaya yang diberikan lambat. Kemudian ketika menarik dengan cepat juga mobil mainannya menjadi cepat, berarti gaya itu mempengaruhi benda bergerak bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Oke, dan yang keempat, ketika tadi kamu menarik mobil mainan lurus, awalnya lurus kemudian kamu berbelok, bisa berbelok ke kanan atau ke kiri ya, jadi mobil mainannya dibelokkan. Arahnya bagaimana? Apakah tetap lurus atau berubah setelah praktek? Iya, betul. Ternyata mobilnya juga arahnya berubah sesuai dengan arah yang kalian belokkan. Berarti gaya itu dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Yang tadi kalian praktekkan tadinya lurus kemudian dibelokkan, bisa berubah arahnya, bisa ke kanan
atau ke kiri ya. Kalau tadi kalian praktek dengan mobil mainan, oke ya, ini berarti sudah paham, sudah praktek dan sudah mengetahui macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, contoh di bawahnya berarti halaman apa ini? Halaman 69. Silakan nanti kalian tuliskan 5, kalian cari 5 kegiatan atau peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya ya. Kalian contohkan peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Berarti bisa juga kalian lihat di atasnya ini, misalkan gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kalian cari peristiwa atau kegiatannya apa ya, contohnya ya. Kemudian yang benda bergerak menjadi diam, kalian juga cari contohnya apa. Yang tadinya lebih cepat atau lebih lambat, cari peristiwanya apa. Kalian cari 5 ya. Pak Guru percaya kalian sudah paham, berarti sudah bisa mengerjakan. Nah, yang terakhir, setelah kalian mengerjakan itu, kita bisa menyimpulkan bersama bahwa pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang keunikan di daerah tempat tinggal kita dan juga tentang gaya. Kita bisa mengetahui bahwa ternyata gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda yang tadinya diam menjadi bergerak, atau sebaliknya yang tadinya bergerak menjadi diam. Kemudian ternyata gaya juga bisa mengubah arah benda yang tadinya misalkan lurus bisa berbelok kalau sesuai dengan praktek tadi ya. Yang berikutnya, materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini harusnya sudah dipahami dengan baik ya. Tadi tentang keunikan-keunikan di daerah tempat tinggal kita, di lingkungan kita. Pasti setiap daerah mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sebagai contoh kecil saja, dari segi makanan misalkan pasti punya keunikan sendiri, khas sendiri-sendiri. Misalkan di daerah kalian punya makanan khas tahu aci, atau mungkin mendoan, atau mungkin soto, atau sate, atau lainnya. Itu contoh kecil dari makanan, keunikan makanan. Belum dari sosial budaya, belum dari tempatnya ya. Kalian bisa mencari lebih dalam tentang keunikan di daerah kalian sendiri. Oke, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga perasaan kalian pada hari ini dan esok dan seterusnya senang, gembira ya. Meskipun masih dalam suasana pandemi, kita harus tetap semangat, optimis. Kemudian jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, demikian pembelajaran dari Pak Guru. Banyak salah, mohon maaf. Kita bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya.